Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa, Aduh, Bung Sam. ketemu lagi. Ketemu lagi, pasti Iya, ketemu lagi nih. karena memang pembelajaran nggak habis-habisnya soal jiwa ini. Iya, Iya, sampai itu dia. napas kita hilang, baru kita nggak belajar lagi. Itu. Saya itu nggak bisa tidur, kepikiran. Jadi begini, waktu pertemuan yang lalu Mhm, ada terminologi yang Kang Denny ucapkan. mhm, Mensana in corpore sano. Itu mhm, memang dulu waktu saya kecil juga sering dengar dari mhm. guru olahraga. Aha, Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, mhm, ya kan? mhm. Kemudian dihubungkan lagi Indonesia Raya, ya. Hiduplah, Bangunlah bangunlah, jiwanya. jiwanya bangunlah. Aduh, tapi bagaimana menghubungkannya? Gitu. Sepertinya gambarannya nggak jelas. Bagaimana fisik ini, kemudian saraf kita, hubungannya dengan kesehatan jiwa, bahkan dengan perilaku. Wah, jadi saya mau nggak mau harus bertanya lagi, gitu kira-kira, Kang Oke, Denny. oke, oke, Ya, oke. Ya. mohon apa namanya pencerahan. Iya. Oke, saya sebenarnya nggak apa ya, udah lama lah saya eh, mempelajari anatomi ya, dan mengajar. Cuman biasanya saya di kelas saya nggak terlalu tekankan dia harus tahu secara detail ya tentang sistem persarafan, tetapi saya lebih menekankan beberapa bagian yang saya rasa itu sangat penting ya, sangat penting karena itulah yang menjadi dasar kenapa orang berperilaku seperti itu. Oke. Ya, oke. Sebelumnya kita coba sekilas saja, secara cepat saya akan apa membahas sedikit tentang sistem persarafan. Mungkin kalau mahasiswa bisa nanti lihat di PowerPoint saya yang ketiga, Oke. ya, yang ketiga tentang sistem persarafan dan nanti hubungannya dengan neurobiologi dan perilaku manusia itu sangat membantu kita untuk memahami kenapa sih uh, secara fisik anatomis itu berhubungan. Ya. Dan kalau di slide yang pertama kali, PowerPoint yang pertama itu kan saya bilang bahwa kenapa sih orang itu susah memahami kejiwaan karena itu bersifat abstrak, nggak bisa kelihatan gitu. Kalau orang sakit TBC kan tahu, oh iya pasti yang diserangnya ini, penyebabnya ini. Tapi kalau misalnya kejiwaan tuh kayaknya sesuatu yang abstrak sehingga orang juga kadang-kadang jadi males gitu, rasanya ribet gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita pilah-pilah itu sebenarnya gampang sih, memudahkan kita sebenarnya ya, sehingga kenapa orang-orang dengan gangguan mental emosional, dengan gangguan jiwa berat ya dikasih obat, karena pasti akan berhubungan dengan tubuh kita. Betul. Secara anatomi, secara fisiologis gitu ya. Oke. Sistem saraf itu sendiri ya itu mulai dari otak sampai kepada medula spinalis, ada juga sampai kepada bagian yang menerima impuls secara sensorik, yaitu sensorik reseptor ya. Secara umum dibagi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saya nggak akan bahas apa saja bagiannya karena saya rasa mahasiswa juga sudah paham dan sudah tahu ya di kelas anatomi fisiologi ya lebih detail ya. Tapi saya ingin agar kita sedikit membahas tentang beberapa bagian. Contohnya yang pertama adalah ada 3 fungsi dasar dari sistem persarafan. Yang pertama adalah fungsi sensorik. Fungsi sensorik itu adalah fungsi di mana dia bisa mendeteksi stimulus. Ya, ada stimulus yang masuk kemudian dideteksi. Kemudian nanti dia akan bawa stimulus tadi ke otak atau enggak medula spinalis. Ya. Oke. Fungsi yang kedua adalah fungsi integratif. Fungsi integratif adalah fungsi dari sistem persarafan yang memproses informasi. Jadi begitu dia terima masuk ke fungsi integratif itu akan diproses. Ya,
diproses dengan cara menganalisa. Impuls atau stimulus yang masuk akan dianalisa, kemudian disimpan, dan kemudian sistem ini, maksudnya fungsi ini akan memutuskan tindakan yang akan dilakukan. Ya, jadi fungsi integratif ini lebih bukan sekedar menerima, tapi dia memproses, menyimpan, bahkan memutuskan apa reaksi yang akan diberikan terhadap aksi yang datang. Dan yang ketiga adalah fungsi motorik. Fungsi motorik adalah fungsi dari sistem saraf memberikan reaksi terhadap apa yang stimulus yang datang. Ya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Di antara aksi dan reaksi inilah ada fungsi integratif. Nah, ini penting sekali dipahami oleh kita semua, bahwa apapun yang masuk ke dalam sistem persarafan kita yang menjadi stimulus itu akan semuanya diproses, ya, dan kemudian akan ada yang namanya reaksi. Oke. Berikutnya, ya, saya ini banyak banget nih, ada neuron. Saya nggak akan bahas tentang neuron, kemudian tentang neuroglia. Ya, kalau misalnya mahasiswa mau baca, silahkan aja, itu untuk merefresh sebenarnya. Kemudian mielin itu gunanya untuk mempercepat impuls, itu juga perlu dipahami juga, ya, tetapi saya tidak fokus ke sana, ya. Tetapi nanti pada waktu satu impuls saraf dia sampai kepada akhir dari ujung dari sel saraf. Saat sampai di sana, dia akan maka impuls tadi akan dibungkus, ya, akan dibungkus dan dilepaskan dalam bentuk senyawa kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter inilah yang menjadi stimulus pada sistem neuron yang berikutnya. Nah, semakin banyak neurotransmitter yang dilepaskan, atau semakin besar frekuensi keluarnya neurotransmitter, atau semakin banyak presinaps yang tersedia, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap impuls saraf. Contohnya, misalnya kita lagi jalan sendiri, jalan sendirian. Waktu jalan sendirian di tengah malam, hujan rintik-rintik, lewatin jalan gelap. Yang pasti, contohnya kita akan takut, kan? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri, gitu kan? Ngeri. Nah, waktu ngeri itu detak jantungnya naik. Ya. Itu baru apa? Perasaan kita, kan? Nah, itu stimulus dari dalam diri kita. Ya, perasaan takut. Tetapi begitu kita dengar ada bunyi kretek, nambah lagi stimulusnya, kan? Maka itu juga akan apa? Mempengaruhi banyaknya pengeluaran neurotransmitter. Sehingga nanti jadi apa? Makin naik lagi apanya? Heart rate-nya atau denyut nadi kita. Tambah lagi nafas kita apa? Makin terengah-engah. Akhirnya apa? Kita lagi terbirit-birit. Itu contoh-contoh bagaimana stimulus tadi ya dapat membuat neurotransmitter itu bisa apa? Keluar dengan apa? Lebih banyak, ya. Dan ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa, karena pada waktu misalnya kita ketemu dengan pasien yang mengalami gangguan mental emosional atau pasien-pasien gangguan mental berat, ya, kenapa dikasih obat? Karena obat itu bekerja untuk apa? Meregulasi neurotransmitter yang ada di otak dari si pasien. Ya. Oke, kira-kira bisa dipahami, ya? Wah, alhamdulillah bisa.